Selamat datang kembali di Piran Bae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di video kali ini, di mana kita akan menjelajahi kehidupan di salah satu negara paling tertutup di dunia, Korea Utara. Di balik tirai besi yang membatasi kebebasan warganya, terutama wanita, terdapat sejumlah aturan ketat yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan mereka. Dari cara berpakaian, akses informasi, hingga bahkan keputusan pribadi seperti karir dan peran sosial, wanita di Korea Utara hidup di bawah pengawasan yang sangat ketat. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka, yang tidak hanya mencerminkan kontrol sosial yang ekstrim, tetapi juga bagaimana ideologi negara mempengaruhi setiap aspek kehidupan pribadi. Mari kita selami lebih dalam tentang bagaimana wanita di Korea Utara harus beradaptasi dengan aturan yang sangat berbeda dari dunia yang kita kenal. Mode petugas polisi wanita. Di Korea Utara, terdapat aturan ketat dan aneh mengenai penampilan, terutama bagi wanita, yang diawasi oleh apa yang dikenal sebagai fashion police, atau petugas mode. Pemerintah menetapkan pedoman ketat tentang bagaimana wanita harus berpakaian, dengan larangan terhadap gaya busana yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan politik negara tersebut. Misalnya, wanita dilarang mengenakan celana jeans, dan mereka harus mengenakan rok atau gaun dengan panjang tertentu. Selain itu, model rambut tertentu yang dianggap terlalu barat atau modern juga dilarang. Dan rambut harus dipotong rapi dengan gaya yang dianggap sesuai dengan citra ideologi negara. Pemerintah juga mengatur warna pakaian, dengan warna-warna cerah seperti merah sering disarankan untuk menciptakan kesan kesetiaan terhadap pemimpin negara. Aturan ini adalah bagian dari upaya untuk mengontrol penampilan warganya, dan memastikan bahwa gaya hidup mereka mencerminkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap rezim Kim Jong-un. Budaya kapitalis. Di Korea Utara, aturan untuk wanita sangat ketat, dengan pemerintah berusaha keras mengendalikan penampilan dan perilaku mereka, menghindari segala sesuatu yang dianggap sebagai pengaruh kapitalis atau barat. Salah satu peraturan yang aneh, adalah larangan mengenakan pakaian yang terinspirasi oleh mode barat, seperti celana jeans atau pakaian yang terlalu modis. Wanita diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang lebih konservatif dan sederhana, dengan rok atau gaun panjang yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Gaya rambut juga sangat dibatasi, dengan banyak wanita diharuskan mengikuti model rambut tertentu yang sederhana, dan sesuai dengan standar negara. Negara ini juga melarang penggunaan kosmetik yang dianggap terlalu mencolok atau berlebihan, karena mereka dipandang sebagai bagian dari budaya kapitalis yang konsumtif. Semua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesetiaan terhadap ideologi sosialisme, dan menanggalkan pengaruh budaya asing yang dianggap merusak nilai-nilai negara. Larangan tersenyum. Di Korea Utara, wanita tidak hanya harus mengikuti aturan ketat mengenai pakaian dan penampilan, tetapi mereka juga harus mematuhi norma sosial yang melarang ekspresi tertentu, termasuk tersenyum secara berlebihan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga citra serius dan terhormat, terutama di hadapan pejabat negara, atau saat berada di tempat umum. Tersenyum terlalu lebar atau tanpa alasan dianggap tidak sopan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ketertiban yang diajarkan oleh pemerintah. Ekspresi wajah yang terlalu ceria atau menunjukkan kebebasan berlebihan dianggap sebagai pengaruh budaya kapitalis yang tidak sesuai dengan citra serius dan terkendali yang diinginkan oleh rezim Kim Jong-un. Wanita diharapkan untuk selalu tampil sopan dan terkendali, menjaga ekspresi mereka agar tetap netral dan sesuai dengan norma ketat yang ditetapkan negara. Tidak ada kebebasan memilih karir. Di Korea Utara, wanita tidak memiliki kebebasan penuh dalam memilih karir mereka, karena pekerjaan dan peran sosial mereka sangat dibatasi oleh pemerintah. Meskipun wanita diharapkan untuk bekerja, terutama di sektor industri dan pertanian, pilihan karir mereka seringkali dipengaruhi oleh apa yang dianggap sesuai dengan ideologi negara dan peran gender tradisional. Sebagian besar wanita bekerja dalam bidang-bidang yang dianggap mendukung stabilitas negara, seperti pekerjaan administratif, pabrik tekstil, atau sebagai guru di sekolah-sekolah yang mengajarkan doktrin kimilisme. Karir di bidang profesional, politik, atau kepemimpinan sangat terbatas, dengan hanya sedikit wanita yang memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tinggi. Pemerintah juga mengawasi dan mengatur jalur karir yang diambil oleh wanita, memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari peran yang telah ditentukan dalam struktur sosial negara. Pembatasan warna rambut. Di Korea Utara, wanita menghadapi pembatasan ketat terkait penampilan mereka, termasuk aturan mengenai warna rambut. Pemerintah melarang wanita untuk mewarnai rambut mereka dengan warna-warna terang atau mencolok, seperti pirang, merah,
atau biru, yang dianggap sebagai simbol pengaruh barat atau kapitalisme. Sebaliknya, wanita hanya diizinkan untuk memiliki warna rambut yang alami atau sangat konservatif, seperti hitam atau coklat gelap. Aturan ini bertujuan untuk menjaga penampilan warganya tetap sederhana dan seragam, mencerminkan kontrol ketat terhadap ekspresi pribadi dan upaya untuk menghindari pengaruh budaya luar yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Gaya rambut yang terlalu mencolok atau tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan dan ketidaksesuaian dengan citra moral yang diinginkan oleh rezim. Pembatasan kontrasepsi dan produk sanitasi. Di Korea Utara, wanita menghadapi pembatasan yang ketat mengenai akses terhadap kontrasepsi dan produk sanitasi. Pemerintah mengontrol distribusi alat kontrasepsi dan seringkali menganggap pembatasan ini sebagai cara untuk mengatur pertumbuhan populasi sesuai dengan kebijakan negara. Akses ke pil kontrasepsi dan alat pencegah kehamilan lainnya terbatas, dan terkadang hanya diberikan kepada pasangan yang dianggap memenuhi kriteria tertentu atau untuk kepentingan negara. Selain itu, produk sanitasi seperti pembalut dan tampon juga sangat terbatas dan sulit didapat, dengan banyak wanita terpaksa mengandalkan alternatif yang lebih tradisional dan kurang nyaman. Pembatasan ini mencerminkan kontrol ketat rezim terhadap kehidupan pribadi warga negara, termasuk aspek-aspek kesehatan reproduksi, yang dianggap tidak boleh melampaui kebijakan atau ideologi negara. Memiliki anak dianggap membantu negara. Di Korea Utara, memiliki anak dianggap sebagai kewajiban penting bagi wanita, yang dipandang sebagai kontribusi langsung terhadap negara dan ideologi Kim Il-sung-isme. Pemerintah mendorong wanita untuk melahirkan banyak anak, karena pertumbuhan populasi dianggap krusial bagi kelangsungan rezim dan kekuatan negara. Wanita yang tidak memiliki anak atau yang memilih untuk menunda kehamilan seringkali dipandang dengan pandangan negatif, dianggap kurang patriotik atau tidak cukup mendukung pembangunan negara. Selain itu, keluarga yang memiliki lebih banyak anak seringkali mendapatkan penghargaan dari negara, seperti akses lebih mudah ke sumber daya atau perlakuan istimewa. Dalam budaya ini, peran ibu tidak hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga sebagai pilar yang memperkuat negara, dengan setiap anak yang dilahirkan dianggap sebagai aset berharga untuk masa depan Korea Utara. Standar kecantikan. Di Korea Utara, standar kecantikan yang diterapkan pada wanita sangat ketat dan dipengaruhi oleh ideologi negara yang menekankan kesederhanaan dan kesopanan. Wanita diharuskan untuk menjaga penampilan mereka dengan cara yang tidak mencolok, dan penggunaan kosmetik terbatas pada produk yang dianggap sesuai dengan norma sosial. Makeup yang terlalu tebal atau mencolok dianggap tidak sopan dan bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan oleh rezim. Selain itu, hanya sedikit jenis kosmetik yang tersedia di negara tersebut, dan kebanyakan produk kecantikan yang dapat ditemukan adalah barang-barang dasar seperti bedak dan lipstik dengan warna yang sangat alami. Wanita di Korea Utara diharapkan untuk menunjukkan kecantikan yang lebih sederhana dan rapi, menghindari gaya yang terinspirasi oleh budaya barat, dan berfokus pada penampilan yang memperkuat citra kesetiaan dan kesopanan sesuai dengan doktrin negara. Peran ibu sangat dihargai. Di Korea Utara, peran ibu sangat dihargai, tetapi juga sangat dibatasi oleh aturan negara yang ketat. Ibu diharapkan tidak hanya untuk merawat anak-anak mereka, tetapi juga untuk mendidik mereka dalam nilai-nilai ideologi negara sejak usia dini. Pengasuhan anak diatur dengan sangat ketat, dengan ibu diwajibkan untuk menanamkan rasa loyalitas yang kuat terhadap pemerintah dan pemimpin Kim Jong-un. Pendidikan moral dan politik menjadi bagian penting dari pengasuhan, dengan anak-anak diajarkan untuk menghormati negara, menghargai sejarah rezim, dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, ibu juga diharapkan untuk melahirkan banyak anak, karena pertumbuhan populasi dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap kekuatan negara. Meskipun ada penghargaan bagi ibu yang melahirkan banyak anak, mereka juga harus memastikan bahwa anak-anak mereka berkembang dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan standar sosial dan politik yang ditetapkan oleh rezim. Diwajibkan berpartisipasi acara pemerintah. Di Korea Utara, wanita diwajibkan untuk berpartisipasi dalam rapat umum dan acara pemerintah sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menunjukkan loyalitas terhadap rezim. Kehadiran di acara-acara tersebut, seperti parade, peringatan nasional, dan rapat umum, bukan hanya sebagai tanda dukungan, tetapi juga untuk memperlihatkan kesetiaan mereka kepada pemimpin negara. Wanita yang tidak hadir atau menunjukkan ketidaktertarikan dalam acara semacam itu dapat dianggap tidak patriotik atau kurang mendukung negara. Partisipasi ini seringkali diatur dengan ketat, dengan wanita diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sesuai, seperti seragam yang seragam dan rapi, serta mengikuti gerakan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Acara semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai momen politik,
tetapi juga sebagai cara untuk menanamkan ideologi negara dan memperkuat kesatuan sosial di antara warga negara, dengan wanita sebagai bagian penting dalam mempertahankan citra dan kontrol rezim. Pembatasan yang ketat terkait perjalanan. Di Korea Utara, wanita menghadapi pembatasan yang ketat terkait perjalanan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan tanpa izin yang jelas dari pemerintah, dan seringkali harus mendapatkan persetujuan dari pejabat setempat atau keluarga dekat sebelum meninggalkan daerah tempat tinggal mereka. Pembatasan ini bertujuan untuk mengontrol pergerakan warga dan mencegah pengaruh luar yang dapat merusak kesetiaan terhadap rezim. Wanita yang ingin bepergian ke luar negeri sangat jarang diberikan izin, dan hanya yang memiliki alasan yang sangat spesifik, seperti tugas pemerintah atau kedudukan penting dalam masyarakat, yang mungkin mendapat izin. Pembatasan ini mencerminkan kontrol ketat rezim terhadap kehidupan pribadi warganya, dengan pemerintah berusaha mencegah paparan terhadap ideologi asing yang dapat mempengaruhi pandangan politik atau sosial mereka. Larangan ketat terkait akses media. Di Korea Utara, wanita dan seluruh warga negara menghadapi larangan ketat terkait akses media dan informasi. Semua bentuk media, termasuk televisi, internet, dan bahkan buku, dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Wanita tidak diperbolehkan mengakses informasi dari luar negeri yang dianggap bisa membahayakan ideologi negara, seperti berita asing atau budaya barat. Hanya program yang disetujui oleh pemerintah yang diizinkan untuk ditonton, yang biasanya berisi propaganda yang memuji kepemimpinan Kim Jong-un dan mempromosikan nilai-nilai sosialisme. Akses ke internet sangat terbatas, dan banyak situs web internasional, termasuk media sosial, diblokir. Selain itu, wanita diharapkan hanya berbicara tentang topik yang dianggap sesuai dengan agenda negara, dan mendiskusikan isu-isu politik atau mengungkapkan pandangan yang tidak setuju dengan pemerintah dapat dianggap sebagai tindakan subversif. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama wanita, hanya terpapar pada informasi yang mendukung kontrol dan doktrin rezim. Pembatasan berbicara dengan orang luar. Di Korea Utara, berbicara dengan orang luar, terutama warga negara asing, adalah tindakan yang sangat dibatasi dan diawasi ketat, terutama bagi wanita. Pemerintah menganggap interaksi dengan orang asing sebagai potensi ancaman terhadap ideologi negara, dan dapat menyebabkan penyebaran informasi yang dianggap merusak. Wanita yang berbicara dengan orang asing, baik itu dalam konteks bisnis, turisme, atau bahkan situasi sosial, bisa menghadapi investigasi atau hukuman berat, tergantung pada sejauh mana interaksi tersebut dianggap mencurigakan. Pemerintah khawatir bahwa perbincangan ini bisa mempengaruhi kesetiaan warganya, dan sebagai akibatnya, wanita diharapkan untuk menjaga jarak dengan orang asing dan hanya berkomunikasi dalam batas-batas yang diizinkan. Dilarang memiliki telepon merek lain. Di Korea Utara, wanita dan warga negara pada umumnya dilarang memiliki telepon asing atau perangkat komunikasi yang tidak disetujui oleh pemerintah. Pemerintah sangat mengawasi penggunaan teknologi untuk menghindari pengaruh luar yang dapat merusak kontrol rezim. Telepon seluler yang digunakan di Korea Utara hanya memiliki akses terbatas pada jaringan domestik, dan sangat sedikit orang yang diizinkan untuk memiliki akses ke perangkat yang dapat mengakses internet global atau berkomunikasi dengan orang luar. Memiliki atau menggunakan telepon asing yang memungkinkan akses ke informasi atau komunikasi internasional dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat berujung pada hukuman penjara atau bahkan lebih buruk. Bekerja tanpa bayaran. Di Korea Utara, wanita seringkali diwajibkan untuk bekerja tanpa bayaran sebagai bagian dari kewajiban mereka terhadap negara. Banyak wanita terlibat dalam pekerjaan yang tidak dibayar atau dengan bayaran yang sangat rendah, terutama dalam sektor-sektor yang dianggap penting untuk mendukung ekonomi negara, seperti pertanian kolektif dan pabrik-pabrik negara. Mereka diharapkan untuk bekerja demi kesejahteraan negara dan mengabdikan waktu mereka, tanpa mengharapkan imbalan finansial yang layak. Sistem ini juga berlaku untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang seringkali dianggap sebagai tugas sosial, dan bukan sebagai pekerjaan yang membutuhkan kompensasi. Di bawah rezim ini, pekerjaan tanpa bayaran dianggap sebagai pengorbanan patriotik, di mana wanita diminta untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada pemerintah dan berkontribusi pada pembangunan negara, meskipun mereka tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Aturan berpakaian yang sangat ketat. Di Korea Utara, wanita diwajibkan untuk mengikuti aturan berpakaian yang sangat ketat, yang mencerminkan kontrol ketat pemerintah terhadap penampilan warganya. Pakaian yang dikenakan harus sederhana, rapi, dan tidak mencolok, dengan gaya yang seringkali didikte oleh norma sosial yang ditetapkan oleh rezim. Wanita diharapkan mengenakan pakaian konservatif yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi negara, seperti gaun atau rok yang panjangnya menutupi lutut dan tidak terlalu ketat. Gaya berpakaian yang terlalu modis atau terinspirasi oleh budaya barat, seperti celana ketat,
pakaian berwarna mencolok, atau aksesori yang mencolok, dianggap tidak pantas dan bahkan subversif. Selain itu, rambut wanita juga harus dipotong dengan cara yang konservatif dan sederhana, tanpa gaya yang berlebihan atau mencolok. Aturan berpakaian ini bertujuan untuk menegaskan kesatuan sosial dan menghindari perbedaan yang dapat dilihat sebagai ancaman terhadap keseragaman ideologi dan citra nasional yang diajarkan oleh negara. Perjalanan bagi wanita diawasi secara ketat. Di Korea Utara, pembatasan perjalanan bagi wanita sangat ketat dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Warga negara, terutama wanita, tidak dapat bepergian tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pemerintah menganggap pergerakan bebas sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas rezim dan kontrol sosial. Wanita hanya diperbolehkan bepergian dalam kapasitas yang sangat terbatas, misalnya untuk urusan pekerjaan yang disetujui negara, atau dalam beberapa kasus, untuk mengikuti program-program yang ditentukan oleh pemerintah. Bahkan perjalanan dalam negeri seringkali memerlukan izin khusus, dengan petugas pemerintah yang memantau pergerakan orang-orang di seluruh negeri. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara tidak terpapar informasi luar yang dapat merusak ideologi negara atau melawan kebijakan rezim. Pembatasan akses terhadap media dan informasi sosial. Di Korea Utara, wanita, seperti seluruh warga negara, menghadapi pembatasan yang sangat ketat terkait akses terhadap media dan informasi sosial. Pemerintah mengontrol hampir seluruh media yang ada, termasuk televisi, radio, dan surat kabar, untuk memastikan hanya informasi yang sesuai dengan ideologi negara yang dapat diakses. Internet di Korea Utara sangat terbatas, dan hanya beberapa orang yang memiliki akses ke jaringan global, sementara mayoritas warga, termasuk wanita, hanya bisa mengakses intranet domestik yang terbatas pada konten yang disetujui oleh pemerintah. Media sosial internasional seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, sepenuhnya diblokir, dan setiap upaya untuk mengaksesnya dapat mengarah pada hukuman berat. Selain itu, wanita diharapkan untuk menghindari diskusi yang menyimpang dari narasi yang dipromosikan oleh negara, baik dalam percakapan pribadi maupun di tempat umum. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pengaruh luar yang dianggap merusak kesetiaan terhadap pemimpin dan ideologi negara, sekaligus memastikan kontrol penuh rezim terhadap informasi yang diterima oleh warga. Pembatasan ketat terkait penggunaan produk kecantikan. Di Korea Utara, wanita menghadapi pembatasan ketat terkait penggunaan kosmetik dan produk kecantikan. Pemerintah menganggap penggunaan kosmetik yang berlebihan atau terlalu mencolok sebagai simbol dari pengaruh budaya asing yang dianggap merusak moral dan ideologi negara. Wanita di Korea Utara diharapkan untuk tampil sederhana dan alami, dengan kosmetik yang digunakan hanya dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak mencolok. Produk-produk kosmetik impor, terutama yang berasal dari negara-negara barat, seringkali dilarang atau dibatasi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosialisme yang dianut negara. Penggunaan kosmetik dan produk kecantikan yang terlalu modis atau berlebihan dapat dilihat sebagai upaya untuk menarik perhatian secara tidak wajar, yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesederhanaan yang diajarkan oleh rezim. Pembatasan ini mencerminkan upaya negara untuk mengontrol penampilan warga dan memastikan bahwa mereka tetap setia pada citra yang diinginkan pemerintah. Demikianlah beberapa aturan aneh dan ketat yang dijalani oleh wanita dan warga di Korea Utara, yang mencerminkan kontrol total yang diterapkan oleh rezim terhadap kehidupan pribadi mereka. Dari pembatasan berpakaian hingga pengawasan ketat terhadap media dan informasi, semuanya dirancang untuk menjaga kesetiaan terhadap ideologi negara dan pemimpinnya. Meski terlihat ekstrim, aturan-aturan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh negara dalam mengatur hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebebasan individu bisa begitu dibatasi dalam sebuah rezim otoriter. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya.